Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faslun, satu pasal. Arkanun nikah arba'ah. Rukun-rukun nikah ada 4. Saya kasih tahu. Kalau syarat itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebelum ibadah tersebut kita lakukan. Itu syarat. Harus dipenuhi. Contoh, kita mau sholat. Syarat sahnya wudu. Maka kita wudu sebelum kita sholat. Wudu dulu. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat. Jangan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Kiblat mana ya? Oh enggak. Baru ngadap. Oh enggak. Ngadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Ngadap kiblat baru takbiratul ihram. Nutup aurat, pakai sarung kah, pakai celana kah, sebelum sholat. Contohnya ibadah sholat aja. Sebelum sholat, jangan kita Allahu Akbar baru ngambil sarung kita pakai. Oh bukan. Itu namanya syarat, supaya kita memahami perbedaan syarat sama rukun. Jadi syarat itu sekali lagi segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum masuk ke ibadah yang akan kita kerjakan. Contohnya sholat. Sedangkan itu syarat. Kalau rukun adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi saat pelaksanaan ibadah tersebut. Kayak sholat lagi contoh gampang, ya kan? Apa itu? Ada judul rukun ucapan. Rukun ucapan yang pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Kalau kita cuma diri, lalu kita baca langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Emang apa? Rukun ucapan pertama takbiratul ihram ente nggak baca. Gitu. Misalkan Fatihah itu kan rukun ucapan juga. Ya. Misalkan dia baca ini, ya kan salah. Ghairil maghdubi organ itu bukan huruf yang boleh kita berbalik suaranya. Kayak iklab, bukan. Magdubi bukan magdubi. Rabbil a bukan hamzah ain, alamin. Rabbil alamin. Jadi hamzah nggak satu, maka kita dengerin banget tuh. Oh imamnya begini. Maka kalau salah jangan ikut. Itu rukun misalnya, dia harus. Sekarang tuh rukun ucapan. Kalau rukun perbuatan, gerak tubuh kita. Berdiri itu harus bagi yang mampu di sholat wajib. Kalau di miring, padahal bisa untuk tengah. Diduduk, padahal bisa diri, nggak sah sholat. Allahu Akbar di ruku, bentuknya begini. Begini nih, rukun, nggak sah. Nggak sah. Atau agak naik begini, nggak sah. Yang benar ini punggung, ini palet, ini punggung, di belakang kita, rata nih. Itu baru benar. Itu rukun kerjaan, bahasa fikihnya rukun fi'li. Harus benar, harus benar. Kalau nggak benar nggak sah. Kalau gini di imam punggungnya, jangan ikut. Maaf ya, kecuali uzur. Maaf. Memang tubuhnya orang tersebut begitu. Gitu. Kalau tubuhnya sehat, dia begini bentuknya. Jangan ikut. Jangan ikut karena rukun. Makanya berapa kali yang sering kita sampaikan di sini. Seorang remaja sholat hampir 3 kali. Kata Rasulullah SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Pemuda ulang lagi, ente belum sholat, ulang lagi sholatnya. Hampir 3 kali tuh. Akhirnya ini pemuda mengatakan, ya Rasulullah kalau gitu ajarin sholat yang benar dah. Diajarin sama Rasulullah. Kalau ini kan kaget. Dikasih tahu ngambek. Dikasih tahu ngambek. Dah jangan urusin ibadah saya, masing-masing aja. Kita bukan ngurusin ngasih tahu karena sayang. Ini sholat adalah satu-satunya ibadah
yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah. Satu-satunya ibadah yang Allah akan rekan semua perbuatan kita jadi bagus, dan kita boleh masuk surga itu sholat. Bukan kita ingin intervensi dengan ibadah orang lain, bukan. Karena kita sayang, kita perhatian sama beliau, kita tahu marah. Nah masing-masing aja, kita maafin bang ya. Ya udah, urusan masing-masing sholat, urusan saya. Udah, kita kasih tahu beliau ngambek. Itu rukun sudah lihat, rukun. Nah, di sini dikatakan arkanun nikah arba'ah. Rukun nikah itu 4, harus ada saat pelaksanaan nikah. Tuh, kudunya kenal dulu. Yang pertama al-awwal, rukun nikah yang pertama nih, ya kan? Al-ijabu wal qabul. Ijab dan qabul. Fal ijab adalah ucapan calon mertua yang disampaikan kepada calon mantu. Contoh, ka'angkah tuka, aku nikahkan kamu wahai Agus bin Hasan, misal, dengan putri kandung saya yang bernama Aminah binti Mahmud. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu. Ya, ka'angkah tuka, saya nikahkan kamu. Au zawajtuka, aku kawinkan kamu. Barusan aku nikahkan dan aku kawinkan. Jangan cuma nikah doang. Makanya hadirin jamaah kalau besok diminta jadi saksi, dengerin banget. Jangan cuma bengong doang, mematung ini. Gimana saksi? Sah. Ente kagak dengerin, ente bengong doang. Kalau cuma saya nikahkan anak kandung saya yang bernama, gitu kan, dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Penghulu nanya, gimana? Dua orang saksi sah? Belum, kan baru saya nikahkan. Kawin kan belum ada nih. Emang mau nikah doang? Kayak itu begadang bengong gini. Bang nggak nyolek bang, kan cuma nikah doang, gak ada kawin. Nah, gitu. Jadi kalimatnya saya nikahkan dan saya kawinkan. Makanya tak harus bina maaf minta. Saya kalau hadir di pernikahan saya begitu, saya perhatiin. Walaupun saya nggak termasuk tertulis istilahnya sebagai saksi, nggak saya perhatiin. Kalau ada kurang, mohon maaf pakai Ustaz, Pak Guru. Ada yang kurang, apa kurangnya? Bahasa ini wali mengatakan saya nikahkan. Ini kan putri kandung saya yang bernama Fulan dan binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kurangnya di mana? Kawinnya belum. Jadi pulang. Begitu kudunya. Ini saksi cuma oke, baju putih, peci, KTP serah cuma dulu. Gimana? Sah, benar sah. Ente nggak dengerin, ente bengong saudara. Kalau ente sakit itu dan itu langsung dikatakan benar sah, kemudian dia pegangan, jangankan mohon maaf hubungan badan, dia pegangan aja. Pun harus belajar saudara. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada kita bisa menyempurnakan dengan ilmu yang kita pelajari dan kita pahami. Nulungin orang namanya, nulungin kita juga, kan begitu saudara. Jadi la ahlal tuka ibnati, bukan dengan kalimat saya halalkan putri kandungku untukmu, nggak sah kalau begitu. Ya, itu ucapan wali. Ucapan calon mertua alias wali kepada calon mantu. Kalau diwakilin bagaimana syukran? Boleh. Ijab kabul dulu nih, misalkan saya gitu ya, hadir di pernikahan. Ada orang mengatakan, "Ustaz, tolong ya saya berwakil." Nah, emang kenapa Pak? Enggak, saya wakilin aja dah walinya sama antum. Ya udah, akad dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kata bapak tersebut. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya amanahkan, saya wakilkan hak perwalian saya penuh kepada antum, Ustaz Supra. Saya mengatakan saya terima, ya kan, amanah ini mudah-mudahan berkah dan diterima oleh Allah SWT. Selesai. Ini nih, wali ini harus pindah tempat, nggak boleh ada di situ. Begitu kudunya. Boleh diwakilkan amanah. Cuman cakepnya kita sendiri, kan anak kandung kita, darah daging kita, nggak berserah kepada orang. Tapi kan guru syukran benar,
Tanya sama guru-guru, mana yang lebih afdal? Guru yang menikahkan putri kandung kita, apa kita ayah kandungnya? Tanya sama guru. Lebih baik kita. Sering saya menyamakan sholat jenazah, yang meninggal ayah ibu kita, misalkan orang tua kita, gitu. Yang cakep kita anak yang jadi imam untuk jenazah orang tua kita. Tanya sama guru-guru dah. Kiai, Habib, mohon maaf, ya mau nanya, ya. Misalkan Kiai, guru, orang tua kita meninggal, mana yang lebih afdal jadi imam jenazah tersebut, ya kan? Kita anak kandungnya, apa kita minta guru? Pasti saya yakin, pasti guru mana antum anak. Boleh sih boleh, cuman yang jadi wali jangan serahkan kepada orang. Kita lanjutkan. Wal qabul adalah ucapan calon menantu dari ucapan calon mertua. Karenakah Tuhan seperti aku terima nikahnya. Nikah ini perempuan kan udah diserahkan. Amin. Ayahnya tadi, ayah kandung. Nah ini mohon maaf saya berdiri sini. Ini yang menikahkan ayah kandung ya, bukan ayah tiri, bukan ayah adopsi, bukan ayah yang menikahkan perempuan akibat kecelakaan, bukan, benar-benar ayah kandung nih. Saya jelasin. Emang apa? Bahaya kalau nggak ditegesin begitu. Nanti dia pikir, nah kan saya ayahnya, bukan, ente bukan ayah. Tapi kan saya menikahkan ibu ini perempuan yang mau nikah itu dari sebelum dilahir, benar. Cuman kan ibunya beliau ini kecelakaan. Jangan ente maksa untuk jadi wali. Itu bahaya kalau ente maksa jadi wali. Pernikahan anak perempuan ini nggak sah, jadi zina. Kalau jadi zina nanti anak yang keluar pun nggak punya nasab. Karena nikahnya itu di pandangan agama bukan nikah tapi zina. Kan berabe, repot jadinya. Ya udah kita akuin, iya memang saya menikahi ibu dari perempuan ini ketika beliau sudah hamil. Maka dengan penuh kesadaran diri, dan saya pernah dengar dari seorang guru, seorang ulama, saya bukan walinya. Kemudian ya saya serahkan kepada wali hakim. Siapa wali hakim? Ketua penghulu, kepala penghulu. Yang afdal, karena ini anak gak punya wali, gak punya. Itu yang cakep, itu yang benar. Jangan maksa diri, jujur aja kita. Emang bukan anak kita atau anak adopsi. Ini dari merah, ya anak adopsi bukan darah daging ente, ente bukan ayahnya. Anak kita emang bawaan bini ente gak berhak saudara. Biar jelas maksud saya, ya jangan diasal-asal karena ini ibadah. Yang tadinya haram kita pengen jadi halal, yang tadinya dosa jadi ibadah. Itu namanya nikah. Jangan sampai dari yang haram tetap haram, bahkan lebih kusut haramnya. Gara-gara apa? Wali nggak paham ilmu tentang perwalian ketika mau menikah. Au tazawwajtuha, atau gitu, aku kawini orang perempuan tersebut. Au qabiltu, aku terima. Au raditu nikahaha, awin nikah, aku redha menikahi ini perempuan, maka sah insya Allah, ya. Wala yustaratu fihi ma'al arabiyyah, nggak disyaratkan dalam ijab dan qabul dengan bahasa Arab, nggak disyaratkan, ya. Walau ma'a ma'rifatiha, walaupun calon mantu dan calon mertua sama-sama bisa bahasa Arab, gitu. Ya Agus bin Hasim, zawajtuka, angkahtuka, wa zawajtuka bi ibnati. Misalkan Aminah binti Hasan bimahrin, dengan mahar 5 gram naqdan, 5 gram emas dibayar tunai. Kata calon mantunya pakai bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan. Judulnya bisa bahasa Arab misalnya, enggak disyaratkan gitu. Nggak disyaratkan harus begitu itu, enggak. Walaupun paham. Lakin yustaratu ayatarajjama bima huwa sharih fitil kallah, tapi disyaratkan untuk diterjemahkan gitu.
wahai Agus bin Hasan, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri kandung saya yang bernama Fulana binti Fulan misalkan, dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai terdekat. Kata calon mantunya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, sah. Kata budak, nggak mesti bahasa Arab. Ya. Kemudian wala wa yustaratu allayatula fasl bainahuma, disyaratkan pula antara ijab ucapan calon mertua, qabul ucapan calon mantu, fasal pemisah yang panjang. Saya nikahkan wahai Agus bin Hasan, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan putri kandung saya Fatimah binti Haji Mahmud dengan mas kawin 5 gram emas dibayar saya terima dengan pasal yang panjang, dengan pemisah yang panjang. Dia bingung kali, baru dijawab kasar, ulang lagi, jangan mengatakan sah-sah aja. Makanya tolong nih keluarga kita yang ingin menikah, pastiin walinya benar-benar ayah kandung. Yang kedua, saksinya paham agama, jangan sekedar ambil saksi, bahaya tuh, bahaya. Kalau saksi yang nggak paham, jedanya antara ucapan calon mertua dan jawaban calon mantu itu jedanya panjang, diiyain aja. Gimana saksi? Sah, sah, sah Ustaz, sah, sah, Fatihah. Bahaya tuh, nggak ngerti. Makanya kita kudu cari yang ngerti, sudah, yang paham. Jangan cuma ada sosoknya doang, bahaya doang, tapi kagak paham. Jangan, bahaya tuh. Walinya yang benar-benar ayah kandung, saksinya pun benar-benar paham agama dan gak doyan dosa pasif. Pernah saya menyampaikan di majelis kita ini, jangankan saksi, wali kalau masih doyan judi, doyan mabok, walaupun 3 hari sebelum itu berhenti menghormati anak yang mau nikah, gak sah. Ini saya tegesin nih, gak sah. Jadi gimana? Udah kasih orang, waliin orang, siapa orangnya? Nah kalau yang anak ente nih, ente umum ya, ente nih, dia masih punya kakek, kakeknya minta tolong, tolong nikahin anak saya emang apa kamu? Enggak, saya minta tolong aja sama kakek, karena urutannya begitu. Nanti di sini ada nih urutannya. Kalau ayah kandungnya enggak ada, atau jauh sangat lagi tugas, dia pelosok, close contact, udah. Tapi udah dia kabarin, nggak bisa pulang, video call nggak bisa, sinyalnya kagak bagus. Ya kan? Maka minta izin untuk berpindah kepada kakek dari ini perempuan yang mau nikah. Itu sudah. Itu ilmu nikah. Jangan asal, bahaya. Nanti nih yang jadi korban anak sama mantu kita jadi korban. Termasuk calon cucu nanti nasabnya nggak ada nih, karena terhitung zina, anak zina jadinya, istilahnya doang. Nasab nggak dapet ini. Maka kalau judul ayahnya nih, istilahnya nih, bapaknya meninggal, dia nggak dapat warisan. Emang apa? Bukan ahli waris. Bahaya. Guru-guru poteng. Kita juga. Kita takut banget. Ambil guru katanya takut banget poteng-tengan. Apa kan teng-teng? Sendal jepit kan teng-teng. Mungkin ada yang teng-teng. Enggak begitu juga, saudara. Malah guru senang dah kalau soal. Jadi yang tadinya remang-remang jadi jelas kelihatannya, yang tadinya ragu-ragu jadi kelihatan, oh yakin ya, oh begini caranya gitu. Guru nggak minta, saudara, nggak minta dibawain, nggak minta ente neng-neng sesuatu ke rumah guru, kaget, asli itu, pakai shot nggak pakai sim, asli, nggak minta teng-tengan, datang aja, udah takut dulu, aduh teng-tengan lagi, bawaan, nggak perlu, saudara, ente datangnya udah top banget, emang apa? Kata baginda begitu. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan putus satu makhluknya, istilahnya datang berkunjung ke rumahnya, alias ada tamu. Itu namanya Allah menginginkan orang yang punya rumah dapat kebaikan, diputus satu tamu, itu udah kebaikan. Guru paham, guru kita paham. Nang ngarepin teng-tengan kakek. Oh begitu guru? Iya paham. Kapan yang Bapak mau nikah? Insya Allah bulan depan Pak Ustaz. Oh gitu ya, hati-hati ya, gitu. Kalau yang belum paham, masih ragu-ragu, dan ente sibuk banget lagi ngurusin, gak apa-apa, gak usah lewat telepon aja. Benar guru? Iya, siap. Makasih guru.
Tentengan kakek, gemelin kakek, nggak apa-apa ya. Nah, guru mengalami pahala aja dari Allah, pahala. Belum apa-apa udah takut. Bohong. Ilah. Guru dikatakan, ya Allah yang kasih. Insya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? B. Ya. Kalau perbedaan bahasanya saya kawinkan dan saya nikahkan dulu gimana bisa nggak? Bahasanya saya kawinkan dulu, saya nikah. Gimana sih maksudnya Pak Haji? Mohon maaf. Jadinya saya kawinkan dan saya nikahkan dulu, bukan saya nikahkan baru saya kawinkan dulu. Oh nggak bisa Pak. Kalau begitu namanya nyoblos sebelum waktunya. Kan kalau kawin dulu berarti nyoblos dulu nih, baru dinikahi. Kan bahasanya adalah angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu. Itu urutannya begitu, jangan dibalik. Saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu, berarti dikawin dulu baru nikah. Yang benar adalah nikah dulu, angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu. Nggak boleh dibalik, nggak boleh dibalik. Dan nggak boleh cuma atau doang, saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya. Ya, harus ada kalimat kawin juga. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan putri kandung saya. Allah, ada lagi?